Dan mereka sekarang akan berhadapan dengan Chip Elise. Berarti mereka sudah mempersiapkan jawaban atas 2 draft yang sangat-sangat masif ini area of effect-nya. Iya, cuman udah bisa dibayangkan ya berapa panjang teamfight yang bakal kita saksikan dengan adanya 2 hero ini. Karena dua-duanya sangat amat sustain dan bakal banyak inisiasi teamfight dadakan juga. Yang jadi pertanyaan buat tim Onyx, counter setup seperti apa nih yang harus mereka mainkan dengan hadirnya Chip? Nah ini kalau ngomongin soal reaction ya, paling make sense emang ada Gatot Kaca, atau mungkin hero-hero yang nanti area of effect-nya bakal mengganggu ke depan. Tapi ternyata mereka mau map vision dulu, Yixunshin. Mereka ingin memberikan efek anti-gank, terutama untuk ngejawab chipnya. Wah, tapi good option sih, karena yang udah-udah ya yang kita lihat di hari ini memang kesulitan banget berhadapan dengan chip tanpa vision. Itu dia. Apalagi kalau chipnya satu tim sama Yixunshin. Enak banget itu buat chipnya. Jawabnya yang pusing jadinya. Iya, ngejawabnya yang repot nantinya. Nah, satu lagi nih. Sebelum masuk dalam fase banning, Chip udah Elise, udah teamfight besar-besaran, tapi tipikal jungler seperti apa yang mereka butuhkan? Karena untuk prioritasnya sekarang Lunox dulu. Oke, Lunoxnya masih fleksibel ya. Ingat buat sekarang masih bisa di gold lane, masih bisa di mid lane. Dan tidak bermain metode pick off. Ini Lunoxnya menurutku bakal jadi Lunox teamfight aja sih harusnya. Tapi dari sekian banyak opsi ya di area mid lane, semahal apa memangnya Lunox buat sekarang? Buat sekarang Lunox emang yang menjadi jawaban untuk tipe burst para explainer tebal. Karena dengan draft Onyx seperti ini, nggak menutup kemungkinan loh Onyx nanti bisa bawain Esmeralda atau lapu-lapu yang sebagai front line itu bisa ditembusin sama Lunox. Jadi emang Lunox di sini menjadi sebuah jawaban untuk para explainer yang nantinya bakal dibawain sama Lutfi. Or even kayak Terisla sekalipun, ini bakal kejawab soalnya. Dan dia nggak ngasih kesempatan juga ya buat Angela melakukan healing effect karena emang damage-nya masif. Kalau untuk Lunox sendiri dan Khalid ditutup bersama Hayabusa. Waduh. Ini para support system dong, udah pasti. Nih datang nih, kalau tadi kan rajanya nih Sonic, ini ratu-ratunya. Ratu-ratunya bener. Support systemnya. King and Queen. Ini juga support system dari Navi tentunya teman-teman ya. Yang selalu memberikan dukungan baik di atas ataupun di bawah klasmen. Dan sekarang dengan adanya Hayabusa yang ditutup, menandakan ibu manajernya tuh ya ada. Sampai ngamuk. Kaget di zoom soalnya. Iya. Di zoom sampai pori-pori. Wah. Biasanya kalau pendukung Kairi suka tuh. Di zoom Kairinya. Nih. Oke, Highlands yang juga sekarang dieliminasi. Jadi emang tipikal frontliner yang bisa ngebuka inisiasi pun gak akan dibiarkan. Tapi Fredrin dan juga Hayabusa menyisakan Lancelot saja. Kalau ngomongin ke arah Assassin. Ya, mau dikasih Lancelot doang ya. Karena dengan adanya Lancelot, ini bakal kesusahan juga untuk melakukan setup. Jadi mendingan itu dia Guinevere. Karena ada Elise juga kan di belakang. Jadi metode pick off-nya dan damage-nya biar nanti Lunox yang bakal eksekusi aja. Sejauh ini aku suka draft Navi. Iya, sejujurnya aku juga ngerasa draftnya Navi kuat banget loh. EOI-nya luar biasa soalnya. Area of effect-nya terlalu banyak. Di atas kertas kalau kita bayangkan ini kombinasinya jalan, ini orang gak gerak semua loh. Iya, itu dia. Gak ada gerak loh ini, gak ada perlawanan ibaratnya gitu yang bisa. Tapi aku suka shadow pick-nya, Grok. Kalau seandainya draft sebagus ini, dipatahkan dengan equilibrium minion yang dikacaukan, keseimbangan minionnya dihilangkan, Navi bisa kalah langkah, kalah tempo mereka. Bener sih. Karena kan ya konsep utama mereka adalah teamfight dan teamfight terus dengan ada Yuzong debut big. Aku berpikir kalau Yuzong bakal pakai seandainya main tank jungle dan Onyx. Sekarang mereka membawakan Yuzong dengan Angela, combo naga lucu di sana. Sudah lama tidak terlihat, bro. Yuzong Angela, karena kita tahu ya, Elise ini kan darahnya bakal banyak banget. Betul. Dan itu yang bakal dihisap terus darahnya sama Yuzong. Waduh, dan ketemunya sama Elise lagi. Dan Yuzong itu habis dapetin banyak sekali adjustment. Tapi menurutku ya balik lagi. Dengan adanya Yuzong dan Angela, kita akan melihat ini di turtle-nya, team fight-nya, Lutfi dan juga Pasep alias Sans akan menggila seharusnya. Ya, kita bakal menyaksikan ya untuk hasil seperti apa. Karena secara drafting dua-duanya punya keunggulan dan kerugian. Tapi yang jelas team fight panjang akan kita saksikan, Pak Pulung. Dan di belakang kita Sonic sudah ready. Navi Nation sudah ready. Match ketiga di malam hari ini, match yang terakhir, game yang pertama. Akan seperti apa ceritanya jadi EPL Arena. Mana suaranya? Welcome to
Buset, malam-malam semangat ya weh. Oh, luar biasa ya semangatnya ya. Iya. Iya. Sampai ke Land of Dawn tuh. Malam minggu lagi. Waduh, iya juga ya. Pulang sendiri. Sedih. Dan sekarang melihat dari Skylar versus Ibe yang udah dari tadi kita bahas juga bagaimana posisi mereka dan dengan unique hero yang dimainkan juga oleh seorang Ibe. Tapi di area tengah ternyata juga cukup menarik sih. Output damage dari awal yang udah coba untuk dimaksimalkan dari segala sisi. Bahkan 3 pemain yang dimunculkan dari Navi. Yap, terapproach cukup agresif beserta dengan 2 player lagi yang menjadi trio mid dari Navi. Wah ini benar-benar ya, Navi nggak mau kalah tempo. Karena nggak ada grok kan yang tadi kita bilang. Ya. Minionnya bakal seimbang jadinya. Tinggal gimana caranya buat ngelakuin clear cepat, ngebuka jalan untuk terutama di menit 1:20 nanti. Karena udah pasti junglernya bakal lebih aktif ke bagian mid lane. Sansa nyiksa banget dan first blood. Mendadak diambil. Trio mid dari Onyx yang selalu aktif. Di menit 1:10 sampai dengan 1:20. Mereka Ya. mencari sesuatu. Sebelum nantinya bahkan untuk akhirnya level 4 sekalipun. Nah pas abis level 4 baru lebih aktif lagi nantinya karena udah punya ultimate. Saya ini bukan sesuatu yang biasa-biasa aja ya, tapi langsung dapat ke arah Lunox ukir gitu. Iya, masalahnya kalau udah Suns-nya maju-maju sendiri, tim lawan tuh harus hati-hati. Benar. Bisa jadi itu pancingan atau emang dia mau gerak sendiri. Bingung jadinya. Mau cari sesuatu berarti kan. Dan ya kita tahu bagaimana power dari Lunox ini juga butuh waktu ya. Bukan tipikal yang bisa langsung kuat di area early game. Apalagi menghadapi ya 2 hero yang cukup tebal nih. Kiboy dan juga Lutfi. Sangat sustain, bahkan Lutfi juga harusnya punya damage dengan emblem-emblem yang tadi sempat dibawakan ya. Ada penetrasi tambahan juga untuk seorang Lutfi nanti. Iya ini kalau kita ngomong soal emblem ya emang emblem fighter yang paling masuk ya. Iya. Dari Yuzong. Betul. Buat sekarang dengan adanya Festival of Blood juga. Assist yang harus dicari sama Lutfi. Ini mah broken wall juga ya. Kairi udah enak banget nyebrang-nyebrang ya. Udah Mas Restless bisa nyebrang kemana aja. Tangguh broken Wah, ini wall dan dia. sekarang. Black Dragon Form akan seperti apa lagi mendadak. Ada perpindahan tepat. Tapi jika ada Dawn of Ruin dan memang tidak tepat pula tadi mengakibatkan mereka kehilangan dari Turtle. Dan Apro harus mundur terlebih dahulu. Wah ini Lutfi ya benar-benar jadi sosok yang menakutkan banget loh. Dia cuma nyari Andoryu. Andoryunya sampai buang ultimate. Gak ada Veldrick Wayam. Iya, dan saya tadi posisi dari Alice juga kurang tepat ya, ngebuat nggak ada efek stun tambahan yang bisa mereka mainkan juga. Yap, dan bagian bawah ada semua bantuan kayak akan langsung dipanggil karena pro-nya sedikit lagi level 4 dan sudah level 4. Nah, kembali lagi Papulung versus everybody. 2 poin untuk Navi ya, talent prediction by GoPay. Nanti kita bakal lihat ya hasilnya. Apakah ini bisa dipegang juga sama Navi? Karena sebenarnya untuk early game, Onyx lumayan menguasai sih. 800 keunggulan gold yang dipegang. Dan ya dari tadi sih, objektif serta trio mid yang ternyata belum dijawab oleh Navi. Mereka udah menang langkah sih jatuhnya ya. Iya. Karena dari awal mereka udah dapetin Turtle juga. Yisun Shin, tipikal hero yang udah sempat kita mention kalau misalkan dia sangat-sangat membutuhkan waktu. Sampai dia bisa spike di mid game atau late game. Tapi dari awal dapetin Turtle, otomatis goldnya langsung leading banget. Dan dengan zoning tadi. Lompat kah? Andoryu. Ini dia, Andoryu. Dan sepatu migrationnya tadi gak connect karena siapapun. Ya, itu dia. Paparan stringnya masih terlalu jauh. Iya, kayaknya bukan target yang diinginkan juga ya buat sekarang. Dan Afro juga ini masih bisa berkeliaran dengan agak bebas, belum ada pressure yang terlalu masuk sehingga Navi masih punya chance untuk membuka inisiasi. Tapi yang harus diingat adalah Chip ini tipikal hero yang akan sangat diuntungkan ketika ofensif, tapi ketika defensif gak banyak yang bisa dimainkan. Susah juga sih masalahnya untuk melakukan offense. Ingat udah ada Flask of the Oasis dari Suns. Aduh. Item pertama Angela yang wajib dimiliki Photo. Ini yang membuat nantinya pergerakan dari Onyx walaupun nanti kena gank, seenggaknya bakal ada hurt guard. Iya. Dan ini akan ngebuat Onyx malah bisa fight back jadinya. Makanya mereka juga butuh damage sih buat sekarang dari Navi harus segera mengumpulkan untuk Sive ataupun untuk Ukir yang semoga nggak berebutan. Karena sekarang area Turtle juga udah mulai bisa dimainkan oleh kedua belah tim. Jadi pertanyaan kontes seperti apa dan tuning out seperti apa yang bisa dibawakan oleh Onyx yang udah mulai mendekat. Ya, dan mereka mendadak. Ada 4 orang yang mendadak. Langsung bergerak bersamaan sementara Karsa tadi mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan sekarang ada pertempuran lagi di area Turtle. Finally Clive tadi tidak memberikan impact apapun dan Dorio malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut hingga membuat Karsa pun menjadi korban selanjutnya dan Apro menjadi korban tambahan menyisakan 2 player saja dari Navi. Wah, 3 pemain berhasil di take down portal kematian dan sekarang outer turret yang juga bisa dimatikan oleh tim Onyx bahkan emoji. Kiboy landing di situ loh. Iya. Beserta ada hard guard juga yang kita tahu sendiri cooldownnya sangat-sangat singkat. Yap. Apalagi selesai dengan Magic Boots yang dimiliki sama Suns.
Ini kalau kita ngomongin soal pertukaran ya, trade dengan mid lane turret. 5-man move dari Onyx ini terlalu cepat sih menurutku. Temponya benar-benar gak bisa diimbangi semenjak turtle yang pertama. Plus, Andoryu yang tumbang tanpa pertukaran point kill membuat keadaan semakin lebih buruk lagi untuk Navi. Iya, dan Broken Wall ini seakan-akan sangat mendukung Onyx ya untuk bermain dengan sangat agresif. Bahkan tadi Turtle juga nggak bisa di-reset kan pada akhirnya. Tetap bisa dipegang, mempercepat juga untuk Onyx mendapatkan objektif. Secara turret, di sisi samping masih belum ada yang terlihat dan Campek by GoPay juga. Ini menjadi debut Yuzong di MPL ID Season 11 setelah terakhir digunakan oleh Psychos pada MPL ID Season 14 regular season saat EVOS kalah game atas Rebellion. Ya, dan Psychots ya, yang tentunya menjadi salah satu sosok nama yang lekat dengan Yuzong. Yap. Dan tentunya untuk melihat potensi Yuzong ini, karena ada bantuan Angela juga. Jadi dia benar-benar bisa nge-zone out. Terutama untuk Andoryu, karena dari tadi Andoryu ditempel terus. Benar-benar nggak dikasih untuk menyentuh atau bahkan menggunakan retribution barrel-nya. Ya, setidaknya dari CV ini masih dalam posisi yang sangat aman. Buset. 89% untuk audience predictions kita. Iya. Angka yang Ini sangat... masalahnya juga ya Prof ya. 2 damage yang dimiliki sama Onyx. Ini kan bisa dibilang ya immune. Karena yang satu purify, yang satu thrashless. Jadi untuk ngedapetinnya juga PR juga. Dan lihat game sense-nya, Karena di gold lane udah gak ada siapa-siapa, gak ada yang show. Sehingga Lutfi tahu dia yang bakal target selanjutnya. Oke, Lutfi. Akankah berubah sesaat lagi? Karena terlihat sudah ada beberapa player mendekat dan Joa ingin mendapatkan karena dari Lutfi dan Lutfi pun pasti selamat. Bahkan ada serangan balik yang memang dilakukan oleh pemain dari Onyx dan ini akibatnya di mana mereka tadi mencoba untuk bisa mendapatkan salah satu player yang dimiliki oleh Onyx dan CV langsung panggilan dan sangat cepat. Lihat impact yang diberikan oleh Onyx. Yes. Mereka didorong habis. Ini bukan sekedar game sense biasa sih. Onyx, mereka benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Seakan-akan mereka datang dari masa depan. Karena follow up yang begitu cepat dari Avatar of Guardian, B-Boy. Datang di waktu yang sangat tepat dan ngebuat Onyx kembali lagi pegang kumpulan sangat banyak, Bro. Ini game sense-nya udah level makro level berapapun yang ada di level tertinggi MPL, Onyx ada di atasnya intinya. Mereka tahu kalau misalkan Granger-nya miss di bagian top lane. Menandakan kalau Navi lagi menciptakan sebuah setup. Dan ternyata setup tersebut sudah dipredik sama Lutfi dan member Onyx. Sehingga follow up-nya langsung cepat. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa lagi mengantarkan damage-nya. Sementara sekarang ada Kars yang tertinggal untungnya. Kars masih bisa menyelamatkan diri tapi sejauh ini semakin tipis objektif yang mereka punya. Ya, dan tetap nge-trigger satu flicker ya buat seorang Kars meskipun dia bermain di areanya sendiri. Sekarang perbedaan gold secara individualnya udah jauh banget. Setiap orangnya bisa dibilang bisa unggul sekitar 2 item. Bahkan Blade of Despair yang langsung diambil sama Kairi. Udah pasti sih, ini udah terlalu snowballing. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan momentumnya sama Onyx dan Blade of Despair. Di menit yang sangat-sangat prematur, menit ke-8. Bahkan sudah ada di level 12. On the way menuju ke level 15 sebelum menit yang 10. Ditambah lagi, untuk Keyboy dia akan menuju ke Twilight Armor. Wah, demi bisa menghindari ya damage yang dadakan ya. Iya, 2 Ares Belt dan 1 Luther Jacken. Oke, dia mau menghindari damage burst dari Lunox dan juga Granger. Itu mungkin tujuan dari Keyboy, dia nggak mau kalau seandainya dia bakal menjadi Fate. Ya, dan sekarang kita lihat tertinggal. Untungnya masih bisa pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Ya, belum ada korban jiwa di sekitar area top lane. Ngebuat Onyx mau nggak mau harus mulai mencari target di arah yang lain terlebih dahulu. Mungkin habisin monster jungle. Supaya Andoryu nggak bisa mengejar ketertinggalan level yang udah mulai terjadi 3 level sekarang untuk kedua jungler. Iya, masalahnya kita tahu sendiri chip ini kan perayo banget sebenarnya untuk beberapa tim. Ya. Tapi kayak di depan Onyx, mereka udah tahu cara buat ngejawab chipnya. Mereka bener-bener menutup dengan adanya Angela. Lihat. Lagi. Jadi ada portal yang memang langsung diciptakan. Bisakah mereka mendapatkan langsung ke arah Keyboy di mana tadi di Boy? Masih bisa berkiri ke arah Avatar Guardian dan meninggalkan rekan-rekan yang bisa langsung membersihkan ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Navi. Abro down, Ukir down, bahkan Andoryu pun lejapan. Dan untuk sekarang Kars menjadi korban selanjutnya menyisakan si Fes sendirian. Sarsha langsung flicker ke depan. Sarsha memancing amarah. Sarsha memancing keributan. Webminia dihantarkan masuk kuda untuk bisa langsung menjemput kemenangan dan game yang bersama milik Onyx. Wow, di bawah 10 menit.